إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah sekian lama vakum kita mempelajari adab-adab Islam dari kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa duduk bermajelis dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surganya di dunia ini. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Kita masuk di fasal ketiga dari huruf ta, yakni adabu tarbiyatil aulad wa huququhum. Adab-adab mendidik anak serta yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan saat sekolah menerapkan PJJ kita sampai di bab ini. Setelah kita membaca bab at-tadawi, berobat. Berobat dari virus corona, gunakan obat-obat yang syar'i, ya. Jangan menggunakan obat semisal kalung penangkal corona, ya. Ini nggak syar'i, nggak masuk akal dan tidak teruji secara dermatologi, ya, atau klinis. Jangan, meskipun itu yang menyuarakan adalah pemerintah kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan ampunan kepada mereka. Dan lanjut, pendidikan kita semuanya vakum untuk melakukan pelajaran tatap muka, sehingga orang tua pun kembali diwajibkan, meskipun tidak pernah lepas dari kewajiban mendidik anak, mengajarkan anak, yang tentunya dengan kemampuan mereka. Maka bab ini Allah telah beri kesempatan untuk kita pas waktunya saat kita melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga di rumah banyak peran orang tua daripada guru, ya. Guru hanya meeting kelas, ya, kemudian melalui kelas virtual dan sebagainya, yang itu tidak mewakili. Bahkan waktunya pun sangat terbatas, sehingga orang tua di sini mestinya ada inisiatif, kesempatan untuk mengambil alih atau mengikut ambil andil di dalam mencari pahala, di dalam mendidik putra-putrinya. Dan insya Allah bab ini kita baca cukup cepat karena babnya juga sedikit adabnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemuan kita di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah kita akan membahas tulisan saya ini, ya, saya promo lagi tentang bekal untuk setiap pendidik. Kita akan membedah buku ini, buku yang sangat sederhana sekali, ya, jauh dari kesempurnaan, tapi yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mendidik istri kita, mendidik suami kita, ya, yang punya suami, yang punya istri, kemudian mendidik putra-putri, atau yang jadi guru juga. Karena berapa banyak guru ternyata tidak siap dengan pembelajaran jarak jauh. Berapa banyak orang tua tidak siap untuk mendidik anak, sedangkan kewajiban itu asalnya adalah
kepada orang tua. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan membedah buku ini, dan bagi jamaah atau pemirsa streaming ya Masjid Nidaul Fitrah, bagaimana mendapatkannya? Ya, hubungi saya bagi gratis. Yang mau belajar, yang nanti dikirain menggurui, saya bukan dosen. Jadi kita belajar bersama tentang bagaimana Nabi SAW, bagaimana syariat Islam mengajarkan kita mendidik anak, ya, mendidik orang, yang bukan mendidik benda mati, benda yang bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melawan kita, bisa marah kepada kita, bisa membalas kita, bahkan bisa memberikan kasih sayang kepada kita. Ya, insya Allah. Jadi yang mau bukunya nanti hubungi kami, insya Allah kami data, dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bukunya sudah terbit. Ikhwan dan rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di kitab ini yang punya PDF-nya halaman 184. Innallaha azza wa jalla, berkata penulis hafizahullah ta'ala wa rahimah Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi Sayyid Nada, bahwasanya Allah azza wa jalla sa'ilun kulla 'abdin amastar'ahu, bahwasanya Allah azza wa jalla akan meminta pertanggungjawaban setiap orang yang diberi amanah. Wa mimma yus'alu rajulu anhu auladahu, dan salah satu yang diamanahi seorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah putra-putri darinya. Jadi anak-anak kita itu adalah amanah yang Allah berikan, anugerah, karunia darinya. Wa hum mimmastar'ahu Allahu alaihi, dan anak-anak itu termasuk yang menjadi beban yang dibebankan kepada setiap orang tua. Fa in kanu sholihin antafa'a bihim fid dunya wal akhirah. Apabila anak-anak itu sholih karena pendidikan kita, maka mereka akan memberikan kebaikan, ya, akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Asalkan orang tuanya tetap beragama Islam. Kalau orang tuanya kufur, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah orang tua yang masih dalam keadaan kufar. Wa in ahmalahum wa qasara fi ta'dibihim wa tarbiyatihim saqiya bihim fid dunya wal akhirah. Apabila orang tua itu menyia-nyiakan mereka, menyia-nyiakan anak-anak mereka, tidak mengajarkannya, tidak mendidiknya, ya, maka dia akan merasakan sendiri kesengsaraannya. Susah payah dididik, dimakani, diminumin, ya, sampai besar tapi nggak dididik, sehingga besar ditinggal. Berapa banyak orang tua yang mengorbankan hidupnya sampai keriput, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ketika sudah besar anak itu, anak pun menjauh dari orang tuanya, ya. Bahkan menitipkan orang tuanya sudah sepuh dengan kesibukan mereka di panti jompo. Mana ada orang tua yang mau seperti itu? Bukankah mereka menginginkan ketika saat mereka sudah tua itu, anak-anak itulah yang membalas kebaikan kita. Oleh karena itu, mumpung waktu belum sampai mereka usia dewasa, atau yang sudah masuk usia dewasa masih belum ada pintu yang tertutup, kita masih hidup, maka kesempatan itu masih terbuka, ya. Oleh karena itu, mari kita mempelajarinya, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Dan di antara adab-adab mendidik anak dan terkait hak-hak mereka, yang pertama adalah husnul ikhtiyari zaujati fil asli. Nah, ini pembahasannya belum waktunya, ya. Enggak apa-apa. Adab yang pertama untuk mendidik anak-anak itu adalah memilih istri yang baik, yang solihah. Jangan laki-laki memilih suami dengan apa? Ya, LGBT, ya. Nanti disensor ya? Enggak apa-apa, Miss. Nah, ya, gimana? Menikah laki-laki dengan laki-laki nggak bakal punya anak, ya, nggak bakal punya anak.
Maka bagaimana dia mendapatkan bab ini? Tidak mungkin. Oleh karena itu Islam fitrah. Laki-laki dibuat cinta kepada perempuan, perempuan dibuat cinta kepada laki-laki, dan seterusnya. Fa inna hadhihi zaujah satakunu ummal auladi insyaallah. Karena istri itu akan menjadi ibu anak-anak kita insyaallah apabila diberikan anak. Oleh karena itu memilih istri, ya, Al-Quran sudah memberikan permisalan yang luar biasa, ya. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita istri-istri kalian itu ibarat ladang, kebun, sawah, ya, sawah yang kalian garap itu. Memang digarap kan? Buktinya ada anak-anak itu, ya. Yang belum, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anak-anak itu. Maka ladang itu apabila ladang itu baik, subur, ya, gak mudah marah, kasih sayang, ya, tanda-tanda istri yang solihah kita bahas nanti di bab nikah, ya, masih jauh. Itu menjadi hal yang penting sehingga anak itu lahir dari wanita yang semisal itu. Jangan harap apabila kita menginginkan anak yang sabar, itu kita mau menikah dengan wanita yang tidak sabar. Nggak akan keluar itu anak semisal itu. Susah sekali. Kenapa? Dia akan mendapatkan pengajaran ketidaksabaran dari ibunya. Kalau ibunya sabar, maka dia akan minimalnya melihat bahwasanya ibunya itu wanita yang sabar. Ya, diperlakukan begini oleh bapaknya, sabar. Mendoakan hidayah. Diganggu tetangganya, tidak membalasnya, mendoakan bahkan ngirim makanan. Dia akan melihat uswatun hasanah, qudwah yang sangat sempurna sebelum dia melihat adab-adab Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Gimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Ya diajari ya istrinya, jangan ganti istri. Bukan solusi, ya, tapi diajari istrinya, diajak ngaji, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan motivasi dengan surga, kesabaran, pahala yang besar. Kemudian ditakut-takuti dengan neraka, diancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, dan itu membutuhkan kesabaran kita, waktu yang masya Allah, yang hanya Allah yang tahu sampai kapan kita. Tapi kewajiban kita, perhatikan, adalah usaha. Perhatikan. Kewajiban kita sekali lagi adalah usaha. Hasil di tangan Allah tabaraka wa taala. Fa in kanat ghaira dzalika fasadu. Apabila ibu itu bukan semisal itu, ya, tidak baik, maka anak itu akan menjadi anak yang rusak. Walidzalika fayanbaghi ikhtiyaru zawjati ala asasin min khuluqil karim wad din wa an takuna min ailatin shalihah. Oleh karena itu, hendaknya seorang itu memilih istri itu yang paling utama, ya, standar. Kalau menerima pegawai, ya, dicari pegawai dengan kriteria satu, wanita belum maksimal usia 25 tahun misalnya, ya, maksimal 25 tahun. Itu yang pertama kali apa? Wanita, ya. Maka antum cari istri, cari yang apa yang pertama? Wanita, jangan laki-laki, ya, fasad nanti. Yang kedua, cari yang di sini diajarkan yang baik akhlaknya dan baik pula agamanya. Dibedakan akhlak dan agama bukan dari bagian itu, tapi ditekankan akhlak itu apa yang tercermin dari hati, sehingga keluar nampak itu namanya adab, dan itulah yang kita nikmati dari istri-istri kita. Yang belum nikah sabar, ya. Ya, yang kita nikmati itu kan adab, ya. Cantik itu dilihat aja. Nanti berapa tahun juga akan berkurang. Ya, berkurang cantiknya. Bahkan kalau adabnya jelek, akhlaknya buruk, cantik itu akan akan tersisihkan dengan kejelekan yang ada di hatinya itu, yang nampak dari pergaulannya di luar seperti kijang yang lompat ke sana kemari begitu indah,
tapi di dalam seperti monyet, ya, mencakar, kasar, galak, dan itu adalah neraka buat laki-laki sehingga nggak betah di rumah. Anaknya korban. Ya. Maka penting di sini kata penulis hafizahullah taala memilih istri yang salihah. Bagus akhlaknya, bagus agamanya, dan yang juga termasuk penting adalah min ailatin salihah, dari keluarga yang baik. Ini yang jarang kita perhatikan. Karena keluarga broken home, ya tahu ya broken home, keluarga yang pecah retak itu, yang tidak harmonis, ya, nggak mesti perceraian ya. Broken home sekali lagi tidak mesti perceraian. Broken home itu keluarga yang tidak ada romansa kasih sayang, ya. Suami istri jauh, ya, tapi nggak bercerai, punya anak, ya pulang, akhirnya punya anak, tapi suaminya nggak pernah pulang, cari nafkah aja, ibunya mendidik sendirian. Ini termasuk broken home. Sehingga apa? Anak ini tidak punya kasih sayang dari seorang ayah. Dia akan haus kasih sayang dari seorang ayah. Ini nasihat untuk kita bersama sebagai seorang laki-laki. Pendidikan anak itu bukan tugas ibu semata, bukan tugas istri kita, tapi juga yang utama adalah tugas kita. Maka tugasnya seorang suami itu tidak hanya mencari nafkah, tapi apa? Mendidik. Bisa dicek di tafsir surat At-Tahrim. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bisa dicek di situ tafsir beberapa para sahabat, semisal Ali bin Abi Thalib, untuk menafsirkan kata ini, ku anfusakum, menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dengan tafsir adibuhum wa'allimuhum, ya, ajarkan adab, ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada istri dan anak-anak kita. Karena ibu itu, kata seorang penyair, al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah, ya, sekolah pertama untuk anak kita. Sebelum masuk PAUD, TK, ibu itu sudah mendidik. Sama yang mendidik anak kita pakai baju, makan tangan kanan, tidak pakai kaki, ya, tidak mulut itu mendekati piring tapi tangan. Kemudian bagaimana pakai sandal, bagaimana tidur yang baik, ya, kencing di tempat yang benar, bukan di bak mandi. Kan diajarkan oleh ibu kita, istri-istri kita itu, bukan diajarkan oleh ibu guru, karena ini adalah pendidikan dasar. Maka penting pendidikan dasar itu ibaratnya apa? Meletakkan pondasi bangunan. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Apabila engkau mempersiapkan sekolah itu, ya, maka engkau telah mempersiapkan masyarakat yang baik. Ya. Jadi benar, ini anaknya sopo cik nuwakale, misalnya begitu ya. Itu enggak ada apa? Tidak ada kaitannya, tetapi ada sumber yang menjadikan anak itu kenapa nakal. Yang pertama bisa jadi apa? Orang tuanya. Kan enggak ada itu. Sopo guru nih? Enggak mesti sopo bapak, sopo ibu. Yang ditanya dulu ada sinten wong tuane. Diajari apa ora? Ya, diajarkan adab atau tidak? Kemudian baru kalau kaitannya dengan sekolah, ya, siapa gurunya? Apa nggak diajarin gitu ya? Nah, ini menjadi hal yang penting agar kita memilih istri atau calon ibu untuk anak-anak kita. Yang kedua, ihtisabul juhdi wal malil ladzi yunfiqu alaihim, yakni berusaha mencari, ya, harta bersungguh-sungguh yang itu harta tersebut diinfakkan, disedekahkan untuk anak-anak itu. Oleh itu penting kita mencari nafkah yang halal, thayyib. Nggak hanya halal saja, tapi harus thayyib. Halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, thayyib yang bagus, yang bermanfaat. Ya. Karena
termasuk kewajiban seorang ayah adalah memberikan nafkah untuk istri, ibu-ibu, anak-anak kita, dan untuk anak-anak itu sendiri. Dan ini termasuk sedekah ya, termasuk sedekah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi setiap suami. Oleh karena itu untuk para suami jangan putus asa di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan." Apabila seorang itu berinfak, ya, perhatikan, berinfak, memberikan kepada keluarganya sebuah sedekah saja, yahtasibuha, yang dia usahakan, dia cari, dapat, dikasihkan kepada keluarganya, kanat lahu shadaqatan, maka terhitung baginya sedekah yang wajib. Dan para ulama menetapkannya dari nas-nas syar'i itu, yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Jadi jenengan kalau mau sedekah itu dicek keluarganya sudah diberi nafkah belum. Jangan terkenal di luar masjid ini, kalau nggak sama si fulan itu nggak bisa bagus seperti ini misalnya. Tapi apa? Keluarganya sampai minta-minta, ngemis-ngemis. Tidak ada kebaikan bagi orang itu. Dia menjalankan sunnah dapat pahala sunnah, tapi dia meninggalkan yang wajib sehingga dia mendapatkan dosa besar. Jangan keliru ya. Jadi nafkahi dulu keluarganya, dicukupi, cukup dalam artian bisa bertahan hidup. Bukan cukup sesuai selera, nggak ada habisnya. Ya. Karena setiap wanita kalau ditanya berapa kira-kira nafkah yang dikatakan jenengan cukup, ya, pasti akan berselisih. Ada yang 5 juta, ya. Itu makan saja, belum pakaian, manikur, pedikur, apalagi kosmetik, ya, pulsa HP belum, ya, paket kuota, dan sebagainya. Ada yang lebih dari itu. Maka perlu ya kita ajarkan kepada istri kita qanaah. Kita gimana caranya? Ya kita bawa kepada mereka-mereka yang nasibnya di bawah kita. Ya, jangan dilihatkan artis-artis. Ya, kelepakkan ya, silau mata itu. Oleh karena itu Nabi SAW sudah berpesan ya, undur ila man asfal minkum, lihat orang-orang yang di bawah kita, wala tanduru ila ma fawqakum, jangan lihat yang di atas kita. Ini pesan Nabi SAW. Dan jangan pula seorang ayah itu pelit ya. Tadi malas, ini pelit, kaya cukup, pelit, sehingga Pak, anak itu serba kekurangan, istrinya pun sampai ngutang-ngutang ke tetangga. Jangan, ini justru mempermalukan kita, bahkan mencoreng kehormatan kita sendiri sebagai seorang kepala keluarga. Jadi kita harus wasat, pertengahan, tidak medit, pelit, dan tidak pula yang ketiga berlebihan. Oh saya kaya kok, anak saya tak kasih per bulan jajan tok 10 juta misalnya. Nah 10 juta ini harus habis. Kalau nggak habis bapak ini susah. Uangnya buat apa gitu loh, nganggur. Oh ya. Maka ini juga akan mendidik anak menjadi anak yang boros. Anak itu akan berpikir yang penting habis. Sehingga Pak, yang caranya menghabiskan uang itu. Tidak mengajarkan bagaimana uang ini bermanfaat. Karena bisa jadi takdir anak itu Allah catat tatkala dia berada di rahim ibunya orang yang miskin. Nah, nggak tahu, nggak ada yang tahu kita. Anak-anak kita itu, misalnya anak kita 4, siapa di antara mereka yang kaya, siapa yang miskin? Tapi kalau kita mengajarkan qanaah, mengajarkan menempatkan amanah harta yang Allah titipkan itu kepada jalan yang benar, kaya ataupun miskin, akan berada di tetap jalan yang benar. Oleh karena itu pendidikan agama itu sangat penting. Mau anaknya jadi kondektur, sopir, mau sales, mau jadi tukang, mau jadi profesor, dokter, polisi, bahkan presiden, kalau pendidikan agamanya bagus,
insya Allah dia apapun profesinya, dia akan membawa kesolihannya itu di dalam menjalankan amanah itu. Tapi kalau jenengan sudah bobrok akhlaknya, jadi polisi ya korupsi, bantu orang korupsi, ya, kemudian tidak amanah, ya, ngambil kesempatan dalam kesempitan, aji mumpung, punya jabatan, jadi Pak RT, jadi Pak Lurah dan sebagainya. Ini apa? Berawal dari pendidikan agama, pendidikan akhlak. Ini yang penting. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, al-amru bis-sholati li sab'in wa darbu 'alaiha li ashrin. Memerintahkan anak-anak untuk sholat tatkala berumur 7 tahun dan memukul mereka apabila enggan tatkala mereka masuk umur 10 tahun. Ini juga pendidikan yang penting ya. Jadi boleh kita mukul dengan syarat kapan dan untuk apa, ya, bukan semenang-menang ya, mukul kezaliman, dan itu akan menjadi tabungan keburukan kita di hari kiamat kelak. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak itu sholat di umur 7 tahun, dan apabila di umur 10 malas, enggan, ya, bermain-main, tidak serius, maka Rasulullah memerintahkan kita memukul. Nggak peduli ya, apa, Komnas HAM ya, pelindungan anak, nggak boleh mukul. Ini perintah Rasulullah SAW, derajatnya jauh daripada Komnas HAM pelindungan anak. Tapi tentunya harus tahu diri bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mukul ghairu mubarrih, tidak menyakiti, tidak membuat cacat. Mentang-mentang loh Rasulullah membolehkan mukul, saya pukul, misalnya sampai patah tulang, memar, ya ini namanya zalim. Mukul di sini adalah mukul untuk takdim, untuk mengajarkan adab, bukan menyakiti, bukan melampiaskan kemarahan sehingga membuat cacat. Yang cacat nanti siapa yang ngobati? Bapaknya sendiri. Ya, masa ada orang tua tega melihat anaknya cacat? Tidak ada. Ya. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 10 sinin. Dan pukullah mereka tatkala mereka enggan sholat di saat mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki di umur 10 tahun. Ini ada rahasia yang sangat bagus di hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita sudah mulai memperkenalkan batas aurat. Ya. Jangan sampai anak kita biarkan, anak perempuan laki-laki, sehingga nggak tahu batasan. Karena sudah terbiasa, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mulai dari apa istilahnya, incest, ya, hubungan saudara kandung. Siapa yang paling menderita? Orang tuanya. Akan malu setengah mati. Bagaimana saudara kandung, ya, naudzubillah, hubungan badan. Ya, kenapa? Ya karena kesalahan kita. Kita tinggalkan mereka berdua, ya, di rumah, kita keluar. Ini juga bahaya kalau kita tidak tahu bagaimana kondisi anak-anak kita di usia mereka. Ini rahasianya kita memperhatikan sabda Nabi SAW. Fayan bagi al-hirsu ala dzalika li an muslima ma'murun bi an yaqiya nafsahu wa allaudahu minan nar. Dan hendaknya seorang itu bersemangat, ya, untuk mengajarkan hal ini. Karena sholat itu tiang agama. Ya. Agama seseorang itu punya tiang itu apabila roboh maka atap itu pun akan menimpa orang tersebut. Dan pembahasan sholat nanti kita insya Allah akan sampai cukup panjang. Dan yang penting di sini adalah seorang itu muslim diperintahkan untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka. Dari apa? Dari neraka. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai diri kita dulu. Qu anfusakum. Maka ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Kalau ditanya perubahan itu dari mana? Jawabnya adalah dari diri kita. Sebelum anak istri kita dulu buat baik. Kemudian wa ahlikum nara. Kemudian keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan apa? Jangan sampai kita terkenal, ya kita nggak ingin terkenal, dikenal oleh orang, pengorbanan kita terhadap dakwah itu sangat besar, tapi keluarganya berantakan. Ini adalah aib. Hendaknya kita konsentrasi dulu untuk perbaikan kita, istri, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, baru apa? Kaum muslimin secara umum. Ini jangan sampai salah. Kemudian ada sebuah syair yang bagus yang saya bacakan. Wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang pemuda itu akan tumbuh di tengah-tengah kita, betul nggak? Ya, kita sudah tua, pasti ada apa? Generasi di antara kita. Tapi tumbuh itu apa? Sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh bapaknya. Ya. Oleh karena itu, bapak itu kalau tadi ibu itu sekolah, maka bapak itu kepala sekolahnya. Ya, yang tanggung jawab isi sekolah itu mulai dari gurunya, gedungnya, apalagi sarprasnya itu jangan sampai kan ibu ya yang jadi sekolahnya. Saya cuma cari nafkah, ya salah. Justru jenengan itu yo cari nafkah, yo jadi kepala sekolah, ya, kepala madrasah, lebih besar tanggung jawabnya. Gurunya jelek, yang disalahkan siapa? Ya kepala sekolahnya, suaminya, ya sang bapak. Adab yang keempat, tansyiatuhum ala aqidati sahiha wa ta'miki silatihim billah. Adab yang keempat, ikut bersama anak tumbuh kembangnya. Di atas akidah yang sahihah, penting. Dan mendekatkan anak itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diajak ke masjid, dia dibiasakan berhijab, ya. Dibiasakan takut kepada Allah, meminta itu enggak langsung kepada orang tua, diajarkan minta itu kepada Allah dulu, diajarkan berharap, menggantungkan harapan cita-cita itu kepada Allah. Ini pentingnya. Jangan ini dianggap sepele. Ini kan ajaran TK, cita-cita itu letakkan setinggi langit. Ya betul, tapi apa? Ada sesuatu yang kurang. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Mestinya apa? Gantungkan harapanmu kepada Allah yang di atas dari semua langit itu. Ya, ini penting. Karena baiknya akidah seorang anak itu akan membuahkan kebaikan yang lainnya. Ya. Dan Nabi SAW sangat memprioritaskan perbaikan akhlak, terutama dalam bab akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sabda Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, wahai anak. Ini panggilan kasih sayang. Ya. Enggak ya. Kon. Kamu. Enggak, tapi dipanggil anak. Anak. Ini u'allimu kalimat. Rasul memberikan muqaddimah biar anak itu faham dia dipanggil itu untuk apa. Ya, ini penting. Ya, dan di buku ini kami juga cantumkan kita menyampaikan tujuan kita kepada anak itu. Kenapa kita mengajak dia ke sholat? Kenapa kita marah? Itu penting kalau kita kasih tahu mereka kenapa kita marah. Jangan sampai kita marah mereka nggak tahu. Saya salah apa dipukul bapak? Saya salah apa dicelatu sama emak saya? Jangan sampai itu. Tapi kita harus tahu, kita sampaikan, kita marah, kita mukul, kita
mengucapkan ucapan yang keras, tegas, kasar, itu karena sesuatu. Harus tahu mereka. Sehingga itu mendidik mereka. Bukan semerta-merta kita mukul itu, ya benar karena mereka tidak sholat. Tapi kadang-kadang anak itu tidak sampai ke sana. Ya. Kenapa saya dipukul? Karena saya lagi asik main, mainnya belum tuntas misalnya. Maka tatkala kita nggak tahu ngasih tahu anak itu, maka anak itu akan terfikirkan, bapak saya ini suka mukul. Ya. Minimalnya, ketika dia nanti punya anak, lingkaran setan itu akan nyambung. Dia akan melaksanakan semisal pendidikan sang bapak. Ini disuruh kok nggak mau, nggak usah diperingatkan, langsung dipukul. Sehingga apa? Nanti dia jadi gede punya anak, gitu lagi. Artinya apa? Rentetan sangat panjang, rantai itu nggak putus-putus. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, kita perbaiki bersama. Ihfadillah yahfadka. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Setelah disampaikan, wahai anak, aku akan mengajarkan beberapa hal kepadamu. Yang pertama, Rasulullah mulai dengan tauhid. Ihfadillah yahfadka. Jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Ini penting, ya. Dan jarang sekali orang tua yang semisal ini, ya. Bahkan saya saja manggil anak itu susah. Tapi saya yakin kalau gurunya yang manggil mesti datang. Kadang-kadang saya ini guru, anak itu saya nasihatin itu dianggap saya bukan gurunya. Iya bapak aja. Itulah. Oleh karena itu kita penting, ya. Ketika milih sekolah, hubungan kita dengan guru itu penting. Dititipkan, disampaikan, Pak, Bu, guru, Ustadz, Ustadzah, saya titip anak. Bukan saya tidak mampu, ya, misalnya kita seorang guru, bukannya saya nggak mampu, tapi anak saya itu kalau saya kasih tahu itu nggak mau tahu. Tapi kalau jenengan itu nurut sekali, nggak tahu kenapa. Ya, bisa jadi takut karena memang itu gurunya dianggap apa yang mengajarkan. Dan ibu juga begitu. Jangan marah ketika anak itu lebih peduli apabila gurunya yang manggil daripada ibunya. Kenapa? Karena di otak anak itu apa? Ibunya ya ibu. Yang jadi guru adalah ustadz ustadzahnya. Ini ya. Maka koneksi kita dengan guru harus intens, harus kuat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah aturan Allah, maka engkau akan dapati Allah itu ada di depan, bantu kamu, menolong kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau mohon, meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya. Bahkan kami dulu diajarkan bagaimana orang-orang PKI dulu itu mempengaruhi kaum muslimin. Coba kamu minta sama Tuhanmu, dikasih enggak? Minta permen. Ya Allah, saya minta permen. Enggak, mana permennya? Enggak ada. Coba kamu minta kepada saya. Pak, saya minta permen, dikasih permen. Ini sebuah kisah yang kami dapatkan dari guru-guru SD kami, dan kami sempat konfirmasi kepada orang-orang zaman dahulu, ya, orang-orang sepuh, itu memang ada ajaran semisal itu. Jadi memang komunis ini sangat berbahaya sekali. Mereka orang-orang yang sangat kejam, punya kekuasaan melibas kita, akan menghancurkan orang-orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita waspada, tapi jangan paranoid, ya. Jangan berlebihan. Kita waspada boleh, harus, tapi paranoid jangan. Dan jangan juga kita meremehkan. Dari dulu ya sudah ada, santai aja. Enggak, kita harus memperkuat keimanan anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya, persatuan kaum muslimin, ya, kesatuan negara Republik Indonesia ini. Jangan sampai itu mengulang sejarah kita itu. Kita sudah dapat torehan luka bagaimana orang-orang komunis menghabisi kita, menyiksa ulama kita, kaum muslimin, terutama para ulama dan para santri. Ini. Kemudian Rasulullah bersabda, wa'lam wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Apabila umat itu berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, maka tidak akan sekali-kali mereka dapat memberikannya kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan manfaat itu akan sampai kepadamu. Mengajarkan perihal takdir. Karena anak itu akan kaitannya dengan takdir. Saya sudah jadi orang soleh kok masih diganggu sama teman saya. Ya, saya sudah berusaha ngerjakan soal ini kok nilainya jelek. Apa salah saya? Nah, ini perlu kita tanamkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'at al an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan seandainya orang-orang itu berkumpul untuk mencelakaimu, wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak, mereka sekali-kali tidak akan dapat memudaratkan kamu kecuali yang itu telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Ini penting ya, kita ngajarkan anak untuk tidak takut kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya manusia itu berhasil mencelakai kita, Allah tidak akan ridho dengan hal tersebut meskipun Allah sendiri yang mentakdirkannya. Ya. Jangan sampai anak kita akhirnya suudzon kepada Allah. Saya berusaha jadi orang yang baik, sudah belajar di permata sunnah, sudah ngaji tauhid, hafal Al-Quran, kok masih didolimi? Apa Allah nggak adil sama saya? Itu jangan sampai apa? Anak kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita lalai dari mengajarkan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terkait iman kepada takdir tabaraka wa taala. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Karena pena catatan takdir itu telah diangkat dan lembaran itu yang ada tinta takdir sudah mengering. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan. Kemudian kita baca secara singkat beberapa hal dan insya Allah kita akan ulang di pembahasan kitab ini setelah kita mendengarkan adzan. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin.
Kita lanjutkan. Adab yang kelima, ta'widuhum 'ala sulukil qawimi wa tashihi akhta'ihim. Wa tashihu akhta'ihim. Membiasakan anak itu berperangai yang lurus dan memperbaiki kesalahan mereka. Tidak membiarkannya. Contoh adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu, putra dari Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Tatkala beliau wafat, ya, kemudian Rasulullah menikahi Ummu Salamah dan Umar ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu, tangannya tatkala makan itu ya makan nampan besar. Makan nampan besar pindah-pindah, cari makan ini, cari makan itu, dan kita telah bahas adab makan bersama. Maka Rasulullah melihat itu tidak membiarkan, meskipun biarkan itu anak-anak gitu. Enggak, diajarkan, diperbaiki. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, wahai anak kecil. Enggak, bentak, enggak. Rasulullah sangat lembut. Ya gulam, samillah, ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah. Wa qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah yang ada di sekitarmu. Ini Rasulullah mengajarkan adab makan. Dan kata Umar bin Abi Salamah, sejak itu makananku sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu dia masih kecil, hidup bersama Nabi SAW. Ya, bapak apa? Bapak tiri. Tidak selamanya bapak tiri itu kejam. Ya, sebagaimana tidak selamanya ibu tiri itu kejam. Itu hanya sinetron. Ya, nikah lagi kalau mau bukti ya. Nah, ini adab yang kelima, penting apa? Kita ajarkan adab yang benar, dan kalau ada kesalahan cari waktu yang pas untuk memperbaikinya. Kalau anak itu semakin dewasa, itu jangan sekali-kali kita apa? Menasihati, meluruskan itu di hadapan adik-adiknya. Gak suka. Dia akan apa? Marah, jengkel. Gak ngerti, malu-maluin bapak ini, mengingatkan aku di depan teman-temanku. Iya betul, di hadapan adik-adikku, aku sudah gede. Kita mestinya apa? Faham psikologi. Kita aja loh, kalau diingatkan bos, ya, perusahaan di depan karyawan, malu setengah mati. Mungkin kita akan dendam sama, bahkan keluar sudah, sebelum PHK keluar sendiri. Nah, ya. Ini kita, apalagi anak itu yang rasanya lembut, ya, yang mereka itu masih belum sempurna akalnya. Ya. Jangan sampai kita merusak akal-akal mereka, jangan sampai merusak fitrah mereka. Ini ya, jadi memberikan pengarahan di waktu momen yang pas. Ya. Adapun ini Umar ditegur langsung karena apa? Ya, makan bersama. Rasulullah kan nggak ngajak Umar dan Ummu Salamah, yuk makan di rumahnya ibumu Aisyah, kan enggak. Tapi ketika apa? Nabi makan bersama ibunya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini ya. Jadi kita membenarkan atau memperbaiki kesalahan anak harus memperhatikan waktu dan kondisi anak. Anak lagi marah, gelut, jangan dinasihatin marah-marah. Dia sudah marah, emosi, kepalanya panas, darah itu muncak di kepala, jenengan nasihatin, nggak didengarkan, justru kita kan marah-marah juga. Cari momen, biarkan anak itu diam, ditenangkan dulu. Kalau sudah baru diajak beli teh, es degan, sambil jajan, ya, makan mie ayam, dinasihatin, beli bebek goreng, itu. Ya, jangan sembarangan juga, kan anak kita itu makhluk yang lembut, ya. Kita senang dilembuti, anak kita lebih-lebih. Yang keenam, at-tafriqu bainahum fil madaji idza balagu asyran. Ya, memisahkan tempat tidur mereka tatkala mereka mencapai umur 10 atau tatkala mereka beranjak balik. Penting. Dan kita harus sampaikan ya. Jangan sekedar anak itu
jilbabin, dicadarin. Harus kita sampaikan. Nah, auratmu sekarang sudah antara ini sampai ini. Harus kita sampaikan biar anak itu tahu aurat itu tidak hanya sekedar ditutupi, tapi apa? Dijaga dari sentuhan. Dan kita juga nggak boleh nyentuh sembarangan ya. Nah, kamu sudah umur 10 tahun, ini loh, dadamu sudah mulai tumbuh, maka ini sampai ini ya diberi isyarat ya, mulai dari dada sampai lutut tidak boleh seorang pun menyentuhnya, tidak halal. Ya, ini harus kita ajarkan itu. Tidak hanya sekedar kita kasih kerudung ya, tidak itu. Ini salah ya, kurang sempurna. Ya, harus diajarkan. Tidak boleh siapapun itu menyentuhnya meskipun bapak. Karena kita nggak boleh menyentuh aurat anak wanita kita yang sudah dewasa. Yang boleh nak itu suamimu. Bapak, Abi, aku kan belum nikah kok diajak ngomong itu. Iya, bapak ngajarkan aja. Atau bapak nggak nikahkan kamu kok. Misalnya itu sambil bercanda, ya diingatkan lagi. Perhatikan ya, riset yang pernah kami sampaikan, ini orang kafir. Kenapa sih orang Muslim itu kok disuruh makan babi itu nggak mau? Ya, masih ingat kisah itu di Inggris atau di Eropa? Itu Muslim kalau disuruh makan babi nggak mau setengah mati, dipaksa, pokoknya diakalin apa nggak mau, merasa jijik. Tapi kalau dikasih wanita itu doyan, pacaran, ya, bergandengan tangan itu dan seterusnya. Kenapa? Dicek ketika di rumah itu orang tuanya itu mendidik, nak jangan makan babi. Babi itu binatang jorok, tidak punya cemburu, makan benda najis, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kan kita bahas itu. Bahkan perbuatan jelek itu kita sematkan kepada babi. Ih, ada itu, Pak, tetangga kita kehilangan uang, kayaknya dicuri, babi ngepet. Ya kan? Babi lagi. Ya, bahkan tempat untuk nyimpan uang namanya tuh tahu. Celengan babi. Kita gantilah, jangan celeng ya, yang bagus itu ya. Misalnya tabungan ya, atau kotak apa gitulah, jangan celengan lah. Babi udah nggak bagus lah, ya. Tapi nak jangan pacaran. Coba siapa? Sudah. Nak jangan pegang-pegangan gandengan sama bukan mahramnya. Jarang sekali kita dengar. Ini yang penting disampaikan ya. Biar apa? Generasi kita ini loh. Kalau dibiarkan ya Allah, anak-anak sekarang itu bangga. SD itu panggilannya apa? Mama papa. Ya, viral ini ya. Papa izin main ML dulu. Ini baik. Ya. Iya papa, jangan lama-lama, pulsanya nanti habis. Ini ya Allah, miris ya. Saya sebagai guru, ya Allah, alhamdulillah di Permata Sunnah ini, ya ini promosi, tak apa-apa. Itu alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Tapi di luar sana, masya Allah, ini perhatian kita karena mereka itu saudara kita. Mereka juga kaum muslimin, apalagi dalam negara ya Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak hanya kita memisahkan ranjang, mengajarkan batas aurat, tapi apa? Harus menyampaikan ya, kaitan dengan apa sih kaitannya dengan aurat itu ya? Tak boleh disentuh, dilihat, tak boleh disingkap, tak boleh diperlihatkan ya. Karena banyak sekali sekarang apa? Remaja-remaja itu rela diserahkan keperawanannya kepada pacarnya. Bapaknya pun kayaknya tenang-tenang aja itu, nggak ada pelaporannya. Anaknya diperkosa atau menyerahkan ya, kegadisannya kepada ini, tidak ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-7, al-adlu bainal aulad, ya, adil dalam pemberian terhadap anak-anak kita itu. Anaknya 4, ya dikasih 4-4-nya. Meskipun porsinya tentunya tidak sama rata, ya, kecuali dalam masalah warisan nanti. Kita bahas mudah-mudahan di waktu yang tepat. Karena Nabi SAW pernah diminta untuk jadi saksi. Bahwasanya sahabat ini mau memberikan salah satu hadiah untuk anaknya, tapi tidak untuk anak yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, la ashhadu ala jaurin.
saya tidak mau bersaksi untuk sesuatu yang berbau dosa. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah di dalam memberi kepada anak-anak kalian. Ya. Kalau anak ini diberikan jajan misalnya ya, meskipun porsinya tidak mungkin bisa sama, anak yang SD ya beda sama anak yang SMP, jajannya 1.000, ya anak SMP jangan 1.000, perutnya lebih butuh yang besar, kasih yang 2.000, 3.000. Tuh, jadi adil di sini bukan apa sama rata, tapi apa memposisikan pas sesuai. Yang penting memberi gitu loh, ya, yang penting memberi, jangan sampai itu emas itu kenapa selalu apa diberi kita enggak. Itu anak emas, anak kesayangan. Jangan sampai anak kita punya hal yang sedemikian. Apa? Cukuplah Allah memberikan kisah yang luar biasa untuk pelajaran buat kita. Apa? Kisahnya Bani Israel, Bani Yakub, tatkala mereka apa? Hasad kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Jangan sampai ini Allah memberikan kisah itu nggak main-main, bukan hiasan surat Yusuf gitu, bukan. Banyak faidah, ya. Salah satunya itu, jangan sampai anak kita menganggap kita ini pilih kasih, ya, pilih kasih. Kedelapan, mulatafatuhum wa muda'abatuhum wa takbiruhum. Yang kedelapan adalah kita itu lembut kepada anak. Penting ini hak mereka, kita lembuti. Kemudian bergurau, jangan galak-galak sama anak itu. Meskipun apa? Kita tegas. Tegas itu harus, tapi apa? Galak jangan. Ya, jangan. Sehingga apa? Anak kita itu nggak dekat sama kita. Itu aneh ya. Anak itu dekatnya sama ustadznya tuh masya Allah. Kalau curhat itu ya lebih apa? Lebih mesra dengan ustadznya daripada sama bapaknya. Ada. Dan saya pernah ngalami sendiri. Ya, di mahat kami dulu ada anak itu lebih dekat dengan saya daripada orang tuanya. Kenapa? Nggak pernah ditelepon selama di mahat. Cuma dikirimi duit. Ya, dijemput, iya dijemput. Diantar. Tapi apa? Nggak pernah ngomong sayang. Ya. Kalau kita kan guru harus membuat anak itu betah ya. Karena umur SD dulu anak belum saatnya dipisah, ternyata mereka ditaruh di tempat yang jauh. Sudah asin, banyak nyamuknya, panas lagi. Ya. Itu apa? Ada pengorbanan hati di situ. Tapi jangan jadikan pengorbanan itu apa? Sia-sia. Kita harus merangkul mereka, mengungkapkan kasih sayang kita kepada mereka. Lembut. Ya, kita sampaikan perasaan kita, saya. Ya Bapak ini sayang. Bapak itu mengorbankan. Entah itu kamu ke Malang, ke Salatiga sampai apa? Salatiga, ke Gresik, ke ujung Jawa, Kalimantan, NTB, itu Bapak itu berat. Dari kecil kamu bersama Bapak, tak gendong sama ibumu apalagi itu. Rela jauh, tapi biar kamu jadi anak soleh. Itu harus disampaikan. Sehingga anak itu paham. Mereka dipondokkan itu apa? Bukan semata-mata nakal, tak pondok noel kamu nih. Jadi anak soleh. Jangan itu. Kita harus ungkapkan perasaan kita. Dan ini loh yang jarang orang tua itu paham. Anak digonjot, ditegesi, keras galak sampai apa? Ada kumisnya ibunya mungkin ya. Saking seringnya marah itu. Jangan. Harus disampaikan kita marah itu karena apa? Sehingga anak itu paham. Oh saya itu salah. Saya harus bagaimana? Kalau anak itu sudah tahu salah, kemudian dia nggak tahu jalan bagaimana, kita kasih tahu lah. Kamu nggak tahu kalau kamu salah. Ya jangan begitu. Nah kamu salah harus minta maaf, harus bertobat, harus minta maaf sama ibu, harus minta maaf sama bapak itu, harus minta maaf sama adik, sama kakak itu. Harus begitu disampaikan karena dia salah. Ya, kalau anak itu sudah tahu, sudah paham, kok enggan? Nah baru kita naikkan levelnya. Kalau kamu tidak minta maaf, Allah itu tidak akan maafkan kamu, bisa jadi. Nanti kakakmu atau orang yang dizalimu berbuat jelek dengan mendoakan kamu mau jadi apa? Ya, ini kita harus sampaikan. Bukan karena apa, tapi apa? Agar anak itu paham, kita didik. Meskipun kita nggak mengajarkan hadis, tidak mengajarkan
ayat Al-Quran, ya kan nggak mungkin kita marah-marah. Nah, Nabi SAW bersabda, ya, la yuraddu du'a'u illa min salas. Doa itu tidak ditolak dari 3 orang. Salah satunya apa? Doa orang yang dirolimi. Kan kita nggak mungkin marah-marah bawakan hadis itu, kan? Maka disitulah kita pentingnya apa? Belajar dan kita mencoba berusaha apa? Memperbaiki diri. Jangan sampai anak kita itu tahunya bapak itu tegas, tapi apa? Dia nggak tahu kenapa bapak tegas itu, ya. Kenapa bapak marah? Bapak saya itu tukang marah, Ustaz. Saya makanya senang di pondok itu. Kalau bisa nggak usah dijemput. Ada yang seperti itu. Di rumah itu seperti neraka mungkin. Padahal mereka belum pernah masuk neraka. Kenapa? Karena itu kondisi, ya. Sedangkan ustadz di pondok bersama pengasuhnya itu apa? Dituntut yang lembut, biar anak itu betah, gitu kan? Tapi orang tua lupa buat anaknya betah dengan mereka. Gitu. Ini yang pelajaran yang sangat penting, dan karena ternyata masih panjang, ya. Ada sekitar 14 adab dan kita sampai di 8 kurang 6. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillahi wa taufiqihi Allah azza wa jalla. Cukup, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memperbaiki kita, memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki keadaan kaum muslimin, terutama di negeri Indonesia ini dan negeri-negeri yang sedang berkecambuk perang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin, ya, di Indonesia, di Suriah, di Yaman, dan di negeri kaum muslimin yang lainnya, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa nikmat di dalam beribadah, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita, terutama di negeri Indonesia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.